Jalan kehidupan yang dipenuhi bulir-bulir hijau tampak damai sekilas. Namun di dasar waktu, ada musim milik orang ini yang roboh diterpa hujan dan angin. Setiap orang pasti punya kisah hidupnya sendiri. Saat ayah saya meninggal dan saya merasa putus asa, saya hidup bersama adik-adik yang masih kecil. Dan setelah melewati berbagai macam pekerjaan, sepertinya saya menghadapi lebih banyak kesulitan. Padang kehidupan yang telah dilalui orang ini, di mana rasa putus asa yang menusuk hati menumpuk lapis demi lapis. Mungkin karena angin, semuanya menjadi indah dan berkat cobaan, hidup ini menjadi semakin dalam. Saat saya mulai membangun usaha baru di usia 54 tahun, banyak sekali orang yang menentang keras langkah saya ini. Tidak ada satu orang pun yang mendukung saya. Seperti tidak ada bunga yang mekar tanpa goyangan. Bunga kehidupan yang ia mekarkan pun sempat terguncang. Namun ia tidak pernah ragu ataupun menoleh ke belakang. Menurut pandangan saya, manusia itu harus terus menantang diri. Dan selalu berusaha mencapai sesuatu yang bermakna hingga saat terakhir hidupnya. Saya tidak menganggap bahwa ada yang namanya sebuah puncak atau titik akhir yang absolut dalam perjalanan hidup ini. Bagi saya, kesuksesan bukanlah sebuah akhir, melainkan proses menjalani kehidupan itu sendiri. Itulah cara saya memandangnya. Setiap kali terjatuh, ia bangkit kembali dengan membersihkan debu. Dan jika tidak ada jalan, ia menciptakan jalannya sendiri. Itulah jalan hidup Jong Yong-jae. Saat pertama kali bertemu, Ketua Jong Yong-jae berkata begitu. Padahal saya belum bertanya, beliau langsung berkata, "Oh, kami tidak memberikan diskon." Bukannya merasa kecewa, justru saya merasakan hal sebaliknya. Dan saya juga jadi penasaran. Seperti saya yang tergila-gila pada maraton, dia juga berlari dengan kegilaan yang sama. Dia tetap konsisten. Orang ini adalah sosok yang teguh seperti banteng Korea. Awalnya adalah demi kesehatan. Dan tujuan yang ada di akhir permulaan itu pun tetaplah kesehatan. Ketua Jung berharap jalan menuju kesehatan, baik di awal maupun di akhir, bisa menjadi lebih mudah dan lebih dekat dengan kehidupan. Dengan kegigihan yang teguh, Ketua Jung Yong-jae menemukan jawabannya sendiri di jalan yang telah ia tempuh. Sekarang manusia harus dihormati, dan untuk itu manusia harus sehat. Jika itu tercapai, maka manusia akan bahagia. Titik terpenting untuk mewujudkan hal itu adalah kesehatan. Menurut saya, kecenderungan produk yang dibuat oleh perusahaan kami adalah harus memberikan efek yang cepat dan mudah digunakan. Sebagus apapun sesuatu, kalau sulit dilakukan, orang tidak akan bisa melakukannya. Siapapun bisa dengan mudah menjaga kesehatan, bahkan saat tidur. Itulah yang ingin saya sampaikan. Pelanggan kami merasa lebih baik setelah menggunakan produk kami, sehingga mereka sering memberi kami hadiah. Jadi jika Anda melihat di sini, ada banyak sekali hadiah yang diberikan oleh para pelanggan. Ketulusan hati para pelanggan adalah penghargaan paling berharga, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Salah satu pelanggan kami ternyata adalah mantan pemain sepak bola. Dulu ia memiliki masalah pada punggung dan sendi lutut, tapi sekarang ia bisa beraktivitas dengan bebas. Gambar itu sangat penting dan saya juga sangat terharu karenanya. Kalau dilihat, ini adalah dari pihak Indonesia, di mana para karyawan dan pelanggan Indonesia, nenek yang mengalami masalah pada punggungnya, cucunya menggambar gambar ini dan memberikannya kepada saya sebagai hadiah. Sebenarnya saya juga tumbuh dalam kesulitan saat kecil, jadi saya benar-benar berharap banyak orang bisa menjadi lebih bahagia. Setidaknya tubuh mereka harus sehat. Dari sudut pandang itu, saya selalu merasa bangga ketika melihat orang-orang merasa lebih baik setelah menggunakan tempat tidur kami. Momen yang membuat saya bertekad untuk membuat lebih banyak produk yang baik untuk kesehatan. Lebih berharga dari hadiah apapun. Saat ini di kawasan Asia Tenggara, kami sudah masuk ke Indonesia, Malaysia, Vietnam, lalu Amerika Serikat, kemudian Kanada, dan Australia. Setelah itu Tiongkok, dan sekarang kami juga sedang melakukan ekspansi ke Jepang. Saya pikir tahun ini kami akan bisa masuk ke sekitar 4 atau 5 negara lagi. Sekarang kami juga terus melakukan konsultasi dengan pihak di Timur Tengah. Gang kecil yang menjadi tempat hidupku. Di sini, seorang pemuda memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga sendirian.
Mulai dari pengembangan teknologi hingga produksi produk, tidak ada satupun tempat di sini yang tidak tersentuh olehnya. Bagaimana menurutmu? Produk yang dibuat saat ini harus memiliki suhu yang akurat. Semua produk saat ini diproduksi sesuai dengan standar kelayakan tersebut. Karena ini adalah alat medis, tingkat kepuasan harus terpenuhi, jadi kami benar-benar sangat memperhatikan kualitasnya. Tahun-tahun yang penuh perjuangan dan pengorbanan tanpa henti. Waktu yang dipenuhi dengan semangat membara itu akhirnya membuahkan hasil yang gemilang melalui tangan-tangannya. Ini adalah inti dari tempat tidur pijat kami, otaknya. Saat seseorang berbaring di sini, awalnya hanya ada satu baris secara vertikal. Saya membuatnya menjadi 2 baris, dan kami juga mengajukan paten tambahan lagi. Karena dalam pengobatan tradisional Korea, meridian kandung kemih di kaki, Joktaeyang Bangguangyong, berada di kedua sisi tulang belakang, bukan hanya satu baris. Bukan satu baris, ya, meridiannya. Saya bilang, di seluruh dunia hanya saya yang bisa menjual produk ini. Kenapa hanya saya? Produk memang sangat penting, tapi yang lebih penting lagi adalah seberapa baik kita melakukan pemasaran, penjualan, dan manajemen. Hari ini adalah hari diadakannya Marathon Internasional Daegu. 40.000 orang mendaftar hanya dalam waktu 20 menit, jadi persaingannya sangat ketat. Untuk menuai hasil dari kerja kerasnya, ia masih berada di tengah-tengah lapangan. Kami memberikan produk kosmetik yang dioleskan pada sendi dan otot kepada para peserta maraton di sini. Kami memberikan 2 produk portabel kepada setiap peserta. Jika berolahraga, otot memang menjadi lebih baik. Tetapi sebenarnya sendi seringkali mengalami beban yang berat. Karena itu, kami mengeluarkan banyak uang untuk memberikan dukungan ini secara gratis kepada semua peserta. Kesehatan bisa runtuh dalam sekejap dan mengambil segalanya dari hidup kita. Seperti kehidupan sehari-hari pahlawan maraton Korea, Lee Bong-ju, yang berubah 180 derajat dalam semalam. Lee Bong-ju yang telah lama berjuang melawan distonia otot. Di saat-saat ia semakin tenggelam dalam keputusasaan setiap hari, yang menjaga dirinya adalah dukungan dari orang-orang. Dukungan dan kegigihannya yang telah menghadirkan harapan bak keajaiban bagi seseorang itu sebenarnya sudah dimulai sejak lama sekali. Saat saya berusia 22 tahun, ayah saya meninggal dunia. Jadi waktu itu demi bertahan hidup, saya mulai membuka toko alat tulis. Ayah adalah cermin kehidupan bagi anaknya sekaligus guru terbesar. Dulu saya juga jadi penebang. Kerajinan yang saya pelajari dari ayah. Sosok ayah yang selalu bergerak tanpa henti, meski waktu telah berlalu begitu lama, tetap terpatri di hati sang anak. Sebenarnya, kebanyakan orang cukup bekerja di tambang saja, tapi ayah saya juga bertani sambil tetap bekerja di tambang. Keluarga lain tinggal saja di rumah. Kami membeli rumah kecil yang sempit lalu terus-menerus membangunnya lagi. Ayah pergi ke gunung untuk mengambil kayu, lalu menggali tanah, memotong jerami, dan semua itu beliau lakukan sendiri dengan tangan sendiri. Semua ayah memang sangat tegas, kan? Meskipun begitu, sepertinya di dalam hatinya beliau sangat lembut. Ayah yang bertahan setiap hari, masuk lebih dalam ke dalam kegelapan hanya dengan mengandalkan seberkas cahaya, sambil memikirkan wajah keluarganya. Sang anak akhirnya memahami betapa beratnya hari-hari ayahnya di tambang, di mana malam yang gelap berlangsung sepanjang hari. Saya juga selama lebih dari setahun masuk ke tambang. Kerja malam, saya masuk jam 10 malam dan keluar jam 8 pagi. Sambil menjalankan toko alat tulis saat liburan sekolah. Setelah menjadi kepala keluarga, pemuda itu pun menjadi penambang seperti ayahnya. Hari-hari yang berat dan melelahkan terus berulang, terlalu sulit untuk hanya dikenang dengan senyuman. Selain itu, saya juga memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah demi menghidupi adik-adik saya di rumah. Beban sebagai kepala keluarga yang harus dipikul menggantikan ayahnya berubah menjadi tanggung jawab yang tertanam dalam di hati pemuda berusia 22 tahun itu.
Terowongan tambang yang penuh dengan bahaya kecelakaan di setiap sudutnya. Ia berdiri di garis batas antara hidup dan mati setiap hari. Apapun kesulitan yang aku hadapi, aku selalu berpikir, bukankah ini masih lebih baik daripada waktu itu? Pada malam hari, saya sempat mengantarkan beliau. Saat itu beliau pulang pergi kerja naik sepeda, dan ketika sedang mengendarai sepeda itu, beliau terjatuh di tempat yang jaraknya sekitar 4 atau 5 meter. Akibatnya, beliau mengalami cedera otak, lalu akhirnya dirawat di rumah sakit, dan setelah sekitar 1 bulan, beliau pun meninggal dunia. Waktu ayah yang telah berhenti selamanya. Pusaran takdir yang tajam dan dingin menimpa di atasnya. Kenyataan pahit yang harus tetap dijalani. Air mata yang kutelan diam-diam tanpa bisa diucapkan. Kesedihan yang tersebar ke udara tanpa pernah terdengar suaranya. Janji pada diriku sendiri yang kulemparkan ke dunia sambil menyimpan luka yang belum sempat kuungkap di dalam hati. Dalam keadaan apapun, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya kesulitan atau merasa berat. Pengkhianatan dari orang yang dipercayai dan akibatnya harus ia tanggung sepenuhnya. Pernahkah Anda berpikir, apakah aku bisa melunasi utang ini atau semacam? Tidak pernah berpikir seperti itu. Karena kenapa? Hanya uangnya saja yang hilang, tapi saya masih hidup sehat dengan tubuh saya sendiri. Kalau saya berusaha lagi dan melakukannya satu persatu, saya bisa membangun gedung lagi. Saat menguburkan ayah saya, air mata saya menetes ketika peti matinya diturunkan. Mulai hari ini, saya tidak akan menangis lagi. Apapun yang terjadi, saya tidak akan menangis. Saya bertahan dengan segenap kekuatan saya. Dan dengan seluruh tenaga, saya terus maju ke depan. Agar tidak terombang-ambing dalam pusaran takdir, agar dapat mengakhiri musim yang menusuk hingga ke tulang, dia tidak bisa beristirahat sedetik pun. Bahkan ketika semua orang berhenti dan diam, dia melangkah satu langkah lebih maju untuk memulai dan selalu berhasil mewujudkannya. Itu artinya dalam hidupnya hanya ada langkah berikutnya. Saat membuat tempat tidur, kenapa di atas kasur? Ini adalah tempat di mana batu keramik kita dipasang secara otomatis di atasnya. Dalam satu matras untuk satu orang, dibutuhkan sekitar 2.000 hingga 3.400 buah, dan sebelumnya semuanya dipasang satu persatu dengan tangan manusia. Namun, sekarang dengan mesin otomatisasi, masalah muskuloskeletal pada pekerja juga bisa diatasi, dan produk pun menjadi jauh lebih presisi dan berkualitas. Ketua kami pernah mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan kepada saya. Katanya dia akan membayar gaji untuk 10.000 orang. Awalnya saya fikir, apa sih omong kosong ini? Tapi seperti yang dia katakan, semuanya terus berjalan seperti itu. Rasanya sangat bersemangat dan menyenangkan. Bagi dia kata-kata itu bukan sekadar suara, melainkan cetak biru yang membangun hari esok. Kekuatan untuk mengubah yang mustahil menjadi mungkin selalu dimulai dari bibir Ketua Jung Yong Jae. Dulu kami memulai di pabrik sewaan seluas 130 pyong, dan sekarang tempat ini adalah kompleks medis canggih. Karena kami memproduksi alat medis, pabrik sewaan di Seongseo itu tidak seharusnya ada di sana. Saya harus membangun pabrik di dalam kompleks medis canggih ini. Saya terus saja bicara seperti ini. Apa yang diucapkan seseorang itu sangat penting. Saya akan jadi nomor satu, bukan karena saya tahu caranya menjadi nomor satu, tapi ketika saya hanya berkata, saya akan jadi nomor satu, itu memberikan efek sinergi yang luar biasa. Bisa dibilang, saya berdiri di sisi yang berlawanan dengan ketua. Lebih dari sekadar kepuasan pelanggan, saya datang dengan tekad untuk membangun perusahaan di mana para karyawan kita bisa bahagia. Karena dulu, meskipun kami bekerja di pabrik kecil dengan lingkungan yang kurang baik,
Para karyawan tetap bekerja keras. Itulah fondasi yang membuat kami hari ini bisa memiliki fasilitas yang baik dan memproduksi produk berkualitas tinggi. Saya merasa sangat bahagia karenanya. Saya tinggal bersama istri, putri, dan putra saya. Putri saya sudah menikah dan sekarang saya punya 2 cucu perempuan, yang satu berusia 9 tahun dan yang satu lagi 3 tahun. Ketua Jung Yong Jae yang hanya ingin memberikan kebahagiaan sejati di dalam lingkup keluarganya. Tekadnya itu mengandung cinta seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan berjuang melawan kemiskinan yang berat di masa kecil. Sekarang saya sangat suka telur dan sering memakannya. Saya tidak punya banyak kenangan dan waktu SD saya bahkan tidak pernah makan telur. Ibu selalu menjadi sumber kekuatan yang membuat sang anak bisa terus berlari tanpa henti. Doa dan harapan ibu saya adalah lebih dari 8 bagian, bahkan hampir 100% dari kesuksesan hidup saya. Saya bisa berpikir sampai sejauh itu. Ibu saya bahkan sering bangun subuh, bernyanyi pujian dan berdoa selama sekitar 2 jam setiap hari. Karena beliau melakukan itu setiap hari, baik saya sadari maupun tidak, saya merasa harus menjalani hidup ini dengan rasa tanggung jawab dan benar-benar harus sukses. Bagi sang anak, nasihat ibunya adalah kompas dalam hidup. Kompas itu menunjukkan jalan yang benar, meskipun sedikit lebih jauh, dan Ketua Jeong pun berjalan mengikuti jalan itu meski harus menunggu sedikit lebih lama. Ada begitu banyak manfaat yang didapatkan ketika tulang belakang menjadi lurus. Selanjutnya, karena Anda tinggal sendiri, kesehatan tubuh menjadi sangat penting jika hidup sendirian. Kesehatan Anda, habiskan waktu bersama teman-teman, dan karena ini adalah pijatan, Anda bisa menganggapnya seperti terapi fisik. Saya juga... Kalau saya berbaring seperti ini, apakah saya juga bisa mencoba merasakannya? Sebelum mencoba, ada beberapa hal yang perlu kita cek dulu. Setelah mencoba ini, kita akan lihat apakah ada perubahan atau tidak. Apa yang bisa berubah secepat itu? Itu terdengar agak tidak masuk akal. Harus dicoba langsung. Sekarang bahu Anda juga agak membungkuk. Bahu saya? Jadi tingginya 160,3 cm. Turun lagi, kan? Turun lagi. Tapi kenapa harus mengukur tinggi badan? Ini... Alasannya kita mengukur adalah karena saat kita berjalan tegak, tinggi badan kita perlahan-lahan berkurang. Tapi setelah memakai alas pijat ini, tinggi badan akan bertambah. Ah, mana ada hal seperti itu? Nanti saya akan memberitahu rahasia kenapa bisa bertambah tinggi. Bertambah tinggi sungguh? Batang pijat di tempat tidur ini akan naik secara vertikal. Sudah naik. Ini benar-benar menarik, ya? Bagian ini semuanya adalah tulang pinggang, lumbal. Karena panggul Anda semuanya miring. Kalau naik lagi lalu turun lagi, tidak akan sesakit sekarang. Tapi... Batang itu naik secara vertikal dan membuka ruang di antara tulang-tulang seperti ini. Aku cukup berbaring diam saja, kan? Berbaring saja. Coba rasakan dengan tenang sekali saja. Silakan cek sekali lagi. Aduh. Apakah sekarang jadi 162,8 cm? Wow, apa itu mungkin? Jadi bukankah aku harus lebih... Jadi seperti ini, tubuhnya agak membungkuk, seperti itu keadaannya sedikit. Tapi sekarang ini sudah benar-benar lurus kan? Tadi juga, ya memang berbeda. Tapi nanti seiring waktu berlalu, ini akan kembali kaku lagi. Jadi memang harus dilakukan setiap hari. Kesehatan itu memang harus dijaga sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya untuk kita. Jika kesehatan tumbang, semua hancur, jadi saya harus jaga kesehatan sendiri. Secara kebetulan, kami mendengar tentang anak-anak penderita kanker dan leukemia. Anak penderita kanker leukemia. Anak-anak itu sangat menderita secara fisik dan mental. Jadi saya berperan sebagai pendukung mereka dan membantu sebisa mungkin. Selain itu, para pilot pesawat tempur saat menerbangkan pesawat katanya bisa merasakan gravitasi lebih dari 9 kali lipat pada tulang belakang mereka. Dengan merawat kehidupan orang lain, pesan yang ingin ia sampaikan kepada dunia sangatlah jelas. Tak peduli seberapa besar kesuksesan yang diraih, nilai terpenting dalam hidup adalah kesehatan.
Saat ini, produk kami sudah diakui sebagai alat medis. Kalau kita gabungkan semua paten yang kita miliki, sepertinya jumlahnya sudah lebih dari 80. Selain itu, tempat tidur kami juga telah menerima penghargaan Jang Yongsil. Dalam setahun ada 52 minggu, bukan? Setiap minggunya, hanya satu perusahaan yang dipilih. Berjalan baik memang penting, tapi menurut saya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi dan mengatasi saat-saat sulit. Jadi meskipun pernah kehilangan musim semi, kita akhirnya menemukan musim semi itu kembali. Saya percaya selama kita tidak melupakan tekad untuk bangkit dan meraih kesuksesan, kita pasti akan pulih. Selama kita tidak menyerah, musim semi pasti akan datang.